Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Siti Rufayati MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan modul ajar yang saya buat. Yang pertama, modul ajar terkait dengan identitas, yaitu ada nama sekolah, yaitu saya di SMP Negeri 2 Purworejo, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, temanya akidah, materinya iman kepada malaikat, fasenya fase D, kemudian kelasnya kelas 7C. Kemudian di sini ada kompetensi awal, yaitu peserta didik mempercayai adanya makhluk gaib, peserta didik mengenal nama-nama dan tugas malaikat, dan peserta didik mengetahui sifat-sifat malaikat Allah. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Untuk profil pelajar Pancasila, yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri. Adapun untuk profil pelajar rahmatan lil alamin, yang ingin dicapai adalah tawasud, yaitu seimbang dan kudwah kepeloporan. Sarana dan prasaranya adalah alat dan bahan, yaitu ada laptop, LCD proyektor, speaker aktif laptop, dan handphone karena kameranya di handphone sudah ada. Kemudian ada kertas karton, spidol warna atau media lain. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan terjemah. Yang ketiga adalah kondisi kelas yang kondusif. Kemudian target peserta didik adalah siswa reguler, yaitu jumlahnya ada 32 siswa. Kemudian bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran diberikan layanan berbeda, baik segi konten maupun asesmen. Model pembelajaran yaitu pembelajaran inquiry learning, yaitu pembelajaran yang di situ anak aktif untuk mencari tahu. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah dengan pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia serta menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya dengan benar. KKTP-nya yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan definisi malaikat itu apa, jin dan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara malaikat, jin, dan manusia dengan benar. KKTP yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya dengan benar. Kemudian ada pemahaman bermakna. Di sini beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang kedua sebagai bagian kesempurnaan keimanan seorang muslim. Seorang mukmin hendaknya memahami proses penciptaan, nama dan sifat malaikat, mawas diri dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan cermin perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Kemudian ada pertanyaan pemantik di sini. Selanjutnya ada kegiatan belajar. Langkah pertama, langkah persiapan terlebih dahulu. Guru menyiapkan semua sarana prasarana, alat dan bahan, memastikan kondisi kelas yang konduktif, mempersiapkan bahan tayang dan mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembukaan seperti membaca doa, kemudian ada tes diagnostik, mengecek kesiapan siswa, kemudian ada mengecek kebersihan di bawah, apakah lingkungannya bisa mendukung bersih dan tidaknya. Setelah itu kemudian lanjut ke kegiatan inti yaitu tahap orientasi. Ada 5 kelompok, kita jadikan 5 kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang awal dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa alat atau bahan referensi, ada poster, ada gambar, video yang dari YouTube, kemudian ada linknya. Terserah dari siswa menginginkan yang mana, tapi intinya sama. Kemudian guru membagikan LKPD yang sudah dibuat dengan cara men-scan di barcode yang sudah disediakan. Jadi siswa tinggal menycan barcode yang sudah disediakan dan menulis atau mengisi atau mengerjakan LKPD menggunakan HP. Kemudian di situ anak bisa merumuskan masalah melalui LKPD tersebut, kemudian merumuskan hipotesis dengan cara guru membimbing
peserta didiknya. Kemudian tahap pengumpulan data, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Setelah kesimpulan tertarik, kemudian ditutup dengan cara melakukan tes sumatif melalui link yang sudah disediakan. Demikian modul ajar yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya. Oke, tadi metodenya pakai metode apa? Inquiry learning. Inquiry ya. Oke, inquiry learning. Jadi itu apa anak aktif untuk mencari tahu ya. Ya, Eh, langkah-langkahnya gimana inquiry learning? langkah-langkahnya itu yang pertama, tahapnya itu orientasi. Jadi anak itu dibuat kelompok, setelah kelompok kemudian anak diberi bahan pembelajaran seperti di situ ada poster, anak mengamati poster tersebut, kemudian gambar, kemudian video. Setelah diamati, kemudian anak nanti mencari masalah-masalah yang ada di situ, atau anak juga bisa mengambil ilmu yang berada di situ. Oke, kira-kira kelebihannya apa metode ini? Untuk kelebihan inquiry learning itu anak benar-benar aktif, jadi tidak membosankan. Gimana cara untuk meningkatkan kreativitas siswa itu? Anak membuat sebuah mind map atau membuat sebuah peta konsep di situ dengan cara menggunakan itu aplikasi Canva. Kan, Pak. Iya. Oke, inovasi-inovasi apa yang sudah Anda lakukan dalam pembelajaran? Untuk inovasi pembelajaran biasanya saya menggunakan beberapa aplikasi, salah satunya itu Canva, kemudian saya juga menggunakan barcode. Jadi anak selalu membawa HP ketika pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kita juga menggunakan seperti LMS juga, namanya G-School. Memang di sekolah kami itu berbasis digitalisasi. Jadi dengan cara menggunakan HP, anak bisa browsing dan mencari materi sebanyak-banyaknya. Oke, silahkan jenengan baca dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, lanjut. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Gus Arifin sudah menjadi guru profesional apa belum? Masih berusaha. Semangat ya. Nggih. Oke, saya rasa cukup Pak. Nggih. Jangan bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nggih. Oke, silakan keluar dari Zoom.